Ada yang pernah ke Rawapening? Iki salah satu danau alami di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Letaknya ada di antara Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Masih banyak warga di sekitar Rawapening yang memanfaatkan potensi ikannya. Kebetulan iki, aku mau bantu Mbak Nuk cari ikan, tapi bukan ke danaunya yo, tapi di sawah sekitar rawa wae. Sawah-sawah di sekitar Rawapening baru bisa ditanami saat musim kemarau dan airnya mulai surut. Soalnya sawah di sini memang biasanya terendam air, apalagi saat musim hujan yo. Jadi ojo podo heran kalau aku dan Mbak Nunu ke sawah pakai perahu. Bagus banget ya Mbak ya, bunga-bunganya bermekaran, bikin happy kok gini. Ikan-ikan kecil seperti wader, cedol, atau teri air tawar, dan udang banyak ditemukan di sekitar ganggang-ganggang karena yo memang itu rumah mereka. Makanya kalau mau nangkap cukup pasang wuwu atau bubu di sela-sela ganggang seperti ini. Tidak perlu umpan, ikan-ikan kecil dan udang-udang akan berdatangan. Pasang sini aja ya Pak ya? Iya dong. Terus banyak nih ikannya sih. Kebetulan hari ini aku bawa 6 wuwu. Semoga hasilnya lumayan yo. Soalnya udah ditungguin ibu-ibu di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru untuk diolah jadi keripik ikan. Biasanya bubu dipasang mulai dari beberapa jam sampai semalaman. Ganggang-ganggang ini biasanya akeh Pak ya. Sambil nunggu, makan bekal dulu deh. Sekalian piknik, mumpung pemandangannya ciami. Mbak, lama ya nunggu anu. Bekalnya tadi mana Mbak? Lapar ya Mbak? Ini dulu. Bisa katanya semua. Nih. Bawa pisang juga toh. Iya. Kapan lagi makan-makan romantis dengan bunga desa di atas perahu? Ditambah pemandangan Gunung Telomoyo yang indah banget. Kalau udah begini, dunia serasa milik berdua. Yang lain ngontrak semua pokoknya. Wah, ada sini Pak, banyak toh? Iya dong. Tuh. Tapi tenang, aku tetap masih ingat wuwunya kok. Jangan pada khawatir yo. Langsung angkat wuwu aja yuk. Wah, isinya lumayan nih Ki. Walaupun ikannya nggak banyak, tapi udang air tawarnya dapat banyak. Yuk Mbak Nunu, kita angkat semua bubunya. Meskipun kecil-kecil, ikan atau udang ini banyak yang nyari yo. Kalau dijual, harganya bisa Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilonya. Bu, setar udangnya Bu. Iya Ndol, gak kono Ndol. Karo nggon Mbak kuwi dikumbah sisan ya. Oh, ya Bu. Usaha kecil menengah di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang ini memproduksi keripik ikan, udang, dan cedol. Setiap hari minimal 2 kuintal ikan dan udang yang diolah. Mantep toh?
Sebelum diolah, ikan dan udangnya harus dibersihkan dulu. Walaupun masih usaha kecil menengah, kebersihan tetap yang utama loh. Wes Dul, urangnya ganen rono arep dikukus di roti, kuwi tak terusne lek Mbah. Oh, ya Bu. Selanjutnya, ikan dan udang dibaluri tepung. Biasanya tepungnya sudah dicampuri bumbu, jadi rasanya lebih gurih. Kalau sudah, bisa langsung digoreng. Penggorengan dilakukan 2 kali dengan minyak yang sangat banyak dan panas. Gunane yo biar keripiknya benar-benar kering dan renyah sampai ke dalam-dalamnya. Usaha keripik ikan ini sudah ada sejak tahun 2007 loh. Awal tahun 2000-an, Mbak Yayu hanya jual beli ikan segar. Tapi karena sempat kurang laku, stoknya jadi menumpuk. Makanya terus nyoba diolah jadi keripik supaya tahan lama. Ternyata banyak peminatnya. Yowes, diteruske sampai sekarang. Biasanya hasil keripik ikan dijual di sekitar tempat wisata. Sekarang aku mau ngurus udang yang udah dicuci dulu. Nanti udangnya mau diolah jadi bolu kukus. Hah? Udang dimasak jadi roti bolu? Apa ndak amis? Tenang, aku punya cara untuk menghilangkan amisnya udang. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak udang supaya amisnya hilang dan rasa gurihnya terasa banget. Jadi udang sebelum dimasak dikasih jeruk dulu, baik itu jeruk lemon maupun jeruk nipis. Baru ditaburi garam, dicampur sampai rata, baru dikukus atau digoreng. Boleh dicoba. Kalau udah dikasih perasan jeruk nipis atau lemon seperti ini, amisnya hilang yo. Bahkan bisa langsung dimakan begini. Jadi mirip sashimi kalau di Jepang sana. Oh iya, tambahan garamnya untuk membuat rasa gurihnya lebih keluar. Jadi makin enak rasanya. Sekarang tinggal kukus udangnya. Tidak hanya membuat udangnya lebih empuk, tapi juga untuk mengurangi kadar airnya. Kenapa nggak digoreng? Yo nanti malah kebanyakan minyak. Malah tidak cocok kalau dipasangkan dengan kue bolu. Kalau warnanya udah kemerah-merahan begini, tandane udang sudah matang dan siap diangkat. Wah, pas banget iki. Mbak Nunu dan Mbak Lastri lagi nyiapin bahan untuk membuat bolu kukus. Udang kukusnya datang tepat waktu toh. Mbak Ning, ini udangnya udah matang, Pak? Iya, terima kasih ya. Ya, Pak. Bahan bolu kukusnya sama aja seperti bolu lainnya yo. Ada telur, gula, dan tepung terigu. Kocok telur dengan gula pasir dulu. Iki lumayan lama yo. Soalnya harus dikocok sampai ngembang. Ojo lali, ditambah ovalet atau pengembang supaya lebih empuk bolune. Untuk perasannya, buat di wadah terpisah. Cukup campurkan air dan krim kental manis. Kemudian tambahkan bubuk rasa jeruk. Sengaja pilih rasa jeruk yo, supaya bisa mengalahkan aroma amis dari udang yang masih tersisa. Campurkan adonan perasa ke dalam telur. Ini tepungnya. Setelah itu, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk. Terakhir,
Tambahkan sedikit minyak goreng. Gunanya untuk membuat tekstur bolu kukus lebih lembut. Sip. Sekarang adonan kue bolu siap dicetak. Tolong Mbak Susi dibagi 3 adonannya ya, biar berwarna. Letakkan udang kukus di dasar cetakan yo. Setelah itu tuang adonan ke cetakan sampai hampir penuh. Bu, ini tak kukus dulu ya? Iya, tunggu dulu ya Mbak. Bolu udang nggak perlu dikukus terlalu lama, hanya sekitar 15 menitan. Yang penting pastikan air yang dipakai untuk mengukus sudah mendidih. Berbeda dengan jenis kue kukus lain yang pakai ragi, bolu udang iki nggak terlalu mengembang saat mateng. Kalau yang penasaran hasil keripik ikannya kaya opo, yo iki hasilnya. Keripik ikan bisa bertahan sekitar 3 hingga 6 bulan karena tadi kan sudah digoreng sangat kering. Selain itu, minyak sisa penggorengan sudah benar-benar ditiriskan. Sebungkus keripik ikan ini harganya Rp15.000. Murah meriah, mantap toh? Ibu, Dul, ini kue bolu udangnya udah mateng. Bu, udah matang Bu bolu udangnya. Ayo, di mana kameranya? Bu, ayo cicipin yuk. Wah, pas banget iki. Lagi bungkusin keripik, bolu udangnya sudah matang. Yo wis, langsung disikat wae iki. Enak rasanya. Enak banget ya. Jadi rasa manis sama gurihnya tuh pas banget paduannya. Iya. Wah, bener-bener jos tenan iki. Udangnya masih seger. Jadi pas dikukus dan jadi campuran bolu membuat rasanya makin gurih. Tadi juga takaran gulanya tidak sebanyak kue bolu biasanya. Jadi rasanya nggak terlalu manis. Makanya bisa menyatu dengan udangnya. Siapa bilang udang cuma bisa digoreng dan dimasak dengan aneka saus? Buktinya iki lho, enak apple juga kalau dijadikan bolu. Nggak terlalu manis, kalau terlalu manis kan ini pas banget. Ini lembut di mulut. Lembut di mulut, kenyang perut. Wah.